Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Malia Rindani, 017. Nama saya Muhammad Hilman Salsabila dengan nomor induk 2018 029. Nama saya Fatnarif Idarajat Adin dengan NIM 035. Nama saya Muhammad Ginanjar, biasa dipanggil Egi. NIM saya 043. Saya Zufar Wahrudin Rahmawan, NIM 2018 044. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kualitas dan strategi. Definisi dari kualitas dan strategi yaitu merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama yaitu kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Yang ketiga adalah kualitas itu berbasis produk yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Selanjutnya yaitu pengaruh kualitas. Di dalam pengaruh kualitas ini ada berbagai macam elemen penting di dalamnya. Contohnya yaitu reputasi perusahaan, keandalan produk, keterlibatan global, biaya kualitas, biaya pencegahan, biaya penaksiran, dan kegagalan internal. Etika dan manajemen kualitas. Bagi seorang manajer operasi, memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, dan berkualitas kepada pelanggan adalah salah satu pekerjaan yang sangat penting. Di dalam etika dan manajemen kualitas ini ada banyak pihak berkepentingan yang terlibat dalam produksi dan pemasaran produk-produk berkualitas rendah, termasuk pemegang saham, para pekerja, pelanggan, pemasok, distributor, dan kreditor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar kualitas internasional. Terbagi menjadi 2 yaitu ISO 9000 dan juga ISO 1400. Yang pertama saya akan menjelaskan ISO 9000. Kualitas secara global sangat penting sehingga dunia bersatu menciptakan kualitas ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Sertifikasi ISO 9000. Untuk memiliki sertifikasi ISO 9000, suatu organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencakup dokumentasi, prosedur, kualitas, penilaian, lapangan, dan serangkaian audit yang terus berjalan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Manfaat ISO 9000. Pertama, aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Ada 4 aspek pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, menentukan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personel kunci yang mempengaruhi mutu. Kedua, mendokumentasikan prosedur secara baik dalam menjalankan operasi dan proses bisnis penyedia jasa atau pabrik atau industri. Yang ketiga, menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme audit mutu internal dan tinjauan manajemen yang berkelanjutan. Keempat, aspek pertumbuhan dan pengembangan. Secara prinsip, manajemen mutu ISO 9000 mempunyai 8 prinsip. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, pelibatan orang. Keempat, pendekatan proses. Kelima, pendekatan sistem pada manajemen. Yang keenam, perbaikan berkesinambungan. Yang ketujuh,
pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Yang kedelapan, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ISO 1400, ISO 14000. Mohon maaf, di PPT dijelaskan ISO 1400 karena kesalahan pengetikan. Jadi ISO 14000 merupakan proses internasionalisasi kualitas yang terus terbukti dengan dikembangkannya ISO 14000. ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen pokok: manajemen lingkungan, audit, evaluasi kinerja, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Secara standar, banyak memiliki kelebihan daripada ISO 9000. Citra publik yang positif dan ekspos yang berkurang terhadap kewajibannya. Pendekatan sistematis yang baik untuk pencegahan polusi melalui minimalisasi dampak ekologis dari produk dan aktivitas perusahaan. Ketaatan dengan persyaratan peraturan dan peluang untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Berkurangnya kebutuhan untuk melakukan audit majemuk. Selanjutnya, sertifikasi ISO 14000. Agar suatu organisasi dianugerahi ISO 14000, mereka harus diaudit secara eksternal oleh badan audit yang telah terakreditasi. Badan sertifikasi harus diakreditasi oleh ANSI ASCII, Badan Akreditasi Nasional di Amerika Serikat, atau Badan Akreditasi Nasional di Irlandia. Manfaat ISO 14000 mempunyai 9 manfaat. Yang pertama, pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi. Kedua, untuk menyediakan peralatan yang berguna dan bermanfaat dan fleksibel, sehingga mencerminkan organisasi yang baik. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. Yang keempat, dapat menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Yang kelima, memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Yang keenam, dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbesar pangsa pasar. Yang ketujuh, menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedelapan, mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. Yang kesembilan, dapat meningkatkan motivasi para pekerja. Prinsip pokok elemen ISO 14000. Prinsip pertama, organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SML. Yang kedua, organisasi harus menyusun rencana untuk menaati kebijakan lingkungan yang ditetapkan sendiri. Prinsip ketiga, implementasi dan operasi. Prinsip keempat, pemeriksaan dan korelasi. Prinsip kelima, kaji ulang manajemen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, Total Quality Management yang disingkat TQM. Total Quality Management mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa penting bagi pelanggan. Manfaat program TQM. TQM sangat bermanfaat baik bagi pelanggan, institusi, maupun bagi staf organisasi. Manfaat TQM baik bagi pelanggan adalah sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Kepuasan pelanggan terjamin. Manfaat TQM bagi institusi adalah terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Staf lebih termotivasi, produktivitas meningkat,
biaya turun, produk cacat berkurang, dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Manfaat TQM bagi staf organisasi adalah pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan, dan lebih dihargai dan diakui. Konsep program TQM yang efektif yaitu perbaikan berkesinambungan dan Six Sigma. Yang pertama, perbaikan berkesinambungan. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Yang kedua, Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma, improvement model formal, dan sekumpulan perangkat, seperti lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, dan sebagainya, untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Untuk metodologi Six Sigma ada 6 poin, yaitu DMAIC, DMADV, pemberdayaan pekerja, benchmarking, just in time, dan konsep Taguchi. Yang pertama DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, and Control, yaitu metodologi yang digunakan saat sudah terdapat produk atau proses di perusahaan, namun belum dapat mencapai spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua DMADV, Define, Measure, Analyze, Design, and Verify, yaitu metodologi yang dapat digunakan pada tempat atau perusahaan yang belum terdapat produk maupun proses, atau pada perusahaan yang sudah memiliki produk maupun proses, dan sudah dilakukan optimisasi, menggunakan DMAIC ataupun metode yang lain, namun tetap saja tidak bisa mencapai level spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan pelanggan atau Sigma level. Yang ketiga, pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Secara konsisten, literatur bisnis menyatakan 85% permasalahan kualitas terletak pada bahan dan proses, bukan pada kinerja pekerja. Oleh karena itu, tugas yang diperlukan adalah merancang peralatan dan proses yang dapat memproduksi kualitas yang diinginkan. Yang keempat, benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas. Yang kelima, just in time. Konsep just in time disediakan untuk perbaikan berkesinambungan dan penyelesaian masalah. Dalam konsep just in time, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan. Yang keenam, konsep Taguchi. Genichi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu produk berkualitas tangguh atau quality robust adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Yang kedua, quality loss function. Mengidentifikasikan semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dan dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga, target-oriented quality merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran. Sini saya akan menjelaskan perangkat Total Quality Management. Adapun karakteristiknya yang pertama yaitu 1. Data dapat dicatat dengan mudah. 2. Data dapat dipahami dengan mudah. 3. Mencegah terjadinya data hilang. 4. Dapat menentukan sumber persoalan. 5. Memungkinkan pemecahan persoalan dengan cepat. 6. Dipakai untuk memeriksa beberapa item secara bersamaan. 7. Memungkinkan pengklarifikasian dan pensetaraan data. Di sini juga terdapat diagram sebar. Diagram sebar menunjukkan hubungan antara 2 pengkur. Adapun langkah-langkah pembuatan diagram tebar. Langkah pertama, kumpulkan data dan masukkan data tabel. Langkah kedua, gambarkan sumbu tegak dan sumbu datar beserta skala dan keterangannya. 3. Gambarkan titik koordinat data tersebut. Dan yang ketiga yaitu diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan, yaitu sebuah teknik skematik yang digunakan untuk mengetahui letak-letak masalah kualitas yang mungkin terjadi. Adapun manfaat yang bisa kita ambil yaitu 1. Mengorganisasikan dan menghubungkan faktor-faktor. 2. Sebagai sarana untuk urun
pendapat. Yang ketiga, melibatkan setiap orang yang terkait. Kekurangan dari diagram tersebut sangat kompleks, memerlukan dedikasi dan kesabaran. Bisa jadi sulit dan memfasilitasinya sangat susah. Yang keempat, diagram Pareto, yaitu sebuah metode untuk pengelolaan kesalahan dan masalah atau cacat guna membantu memusatkan perhatian untuk upaya penyelesaian masalah. Adapun prosedurnya, yang pertama yaitu tetapkan klarifikasi data. Yang kedua, tentukan kerangka waktu. Yang ketiga, kumpulkan data. Yang keempat, ranking penyebab-penyebabnya. Yang kelima, bangun tabel. Yang keenam, gambarkan histogram. Dan diagram yang kelima yaitu diagram alir. Di sini diagram kotak yang secara grafis menggambarkan sebuah proses atau sistem. Manfaatnya yang pertama, untuk memahami proses. Yang kedua, mengidentifikasi perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Yang ketiga, membantu pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi mereka di dalam proses. Yang terakhir, membangkitkan dukungan melalui pertipisan. Yang terakhir, membangkitkan dukungan melalui partisipasi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang histogram. Histogram merupakan alat yang menggambarkan penyebaran distribusi frekuensi, yaitu pengaturan data berdasarkan magnitud. Dalam histogram sendiri, terdapat balok-balok yang dihasilkan dari persamaan stroke yang memberikan jumlah kelas-kelas data yang terdapat dalam grafik histogram. Setelah kita mendapatkan perkiraan jumlah kelas, dapat diperoleh interval kelas dengan bagian range data dengan jumlah kelas yang diperoleh. Static Process Control atau pengendalian proses statistikal. Proses kontrol atau pengendalian proses statistikal adalah seperangkat alat pemecah masalah yang baik, berguna dalam mencapai stabilitas proses dan perbaikan stabilitas melalui pengurusan variabilitas. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang peranan infeksi. Sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengendalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajemen operasi bukan hanya membuat sistem-sistem, namun juga memastikan sistem tersebut memenuhi standar dengan infeksi. Infeksi ialah suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Infeksi bisa meliputi pengukuran, perabaan, penimbangan atau pemeriksaan produk dengan tujuan menemukan proses yang buruk segera mungkin. Infeksi utamanya berfokus pada dua masalah, yaitu satu, kapan infeksi dilakukan, dua, di mana infeksi dilakukan. Memutuskan kapan dan di mana infeksi dilakukan bergantung pada jenis proses dan nilai tambah pada setiap tahap. Infeksi dapat dilakukan pada salah satu titik berikut. 1. Di pabrik pemasok saat pemasok melakukan proses produksi. 2. Saat menerima produk dari pemasok atau supplier. 3. Sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat dikembalikan. 4. Selama tahap-tahap proses produksi. 5. Saat produk selesai dibuat. 6. Sebelum pengantaran ke konsumen. 7. Pada titik kontak dengan pelanggan. Infeksi terbaik adalah infeksi yang dilakukan pada sumber produksi. Hal ini disebut infeksi sumber. Idenya adalah setiap pemasok, proses dan pekerja memperlakukan langkah berikutnya dalam proses sebagai pelanggan sehingga memastikan produknya tiba dengan sempurna di pelanggan sebenarnya. Infeksi dapat dibantu dengan penggunaan daftar periksa dan pengendalian seperti perangkat yang aman dari kesalahan yang disebut Poka-yoke. Poka-yoke adalah alat atau teknik bebas kesalahan yang memastikan produksi produk yang baik setiap saat. Contohnya, mulut selang pompa bensin, ukuran standar kartos kentang goreng di McDonald, dan peralatan paket operasi di rumah sakit. Pada organisasi berorientasi jasa, titik infeksi ditetapkan pada lokasi yang luas. Infeksi terbagi dua berdasarkan karakteristik kualitas. 1. Infeksi atribut adalah infeksi yang menggolongkan barang cacat atau baik tanpa mencantumkan keterangan derajat kecacatan. 2. Infeksi variabel adalah infeksi yang menggolongkan barang ke dalam suatu kontinum seperti dimensi, ukuran, berat, kecepatan, dan kekuatan.